saya selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya Ali Syarifah Aprilia dengan NPM 2301032003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu observasi Desa Taman Asri. Oke, dulu sejarahnya Kapten Toyo itu bermusyawarah dengan tokoh-tokoh dalam wilayah Toyo Sawah untuk menentukan nama-nama perkampungan tersebut. Nah, perkampungan tersebut itu ditentukan menurut huruf abjad yang dibubuhi dengan huruf T untuk memberi kenangan pada Toyo Sawah. Nah, kebetulan Desa Taman Asri itu berada di bagian paling selatan, makanya dia mendapat urutan A, yaitu Taman Asri. Nah, Taman Asri ini memiliki makna, yaitu taman yang artinya tempat, asri yang artinya indah. Jadi Taman Asri ini memiliki arti tempat yang indah. Nah, Desa Taman Asri ini memiliki 4 dusun, 9 RW dan 24 RT. Nah, Taman Asri ini sudah terjadi 8 kali pergantian pemimpin kepala desa. Yang pertama dengan Bapak Iswandi dan sekarang terakhir dengan Bapak Lekatullah Adiputra MPD. Beliau menjabat 2019 sampai 2025 nanti. Kita langsung penerapannya. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki arti percaya akan adanya Tuhan, bahwa setiap warga itu memiliki kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di Desa Taman Asri ini tuh masih terdengar suara lantunan azan, ya, setiap waktu sholat. Nah, selain itu anak-anak yang mengaji di sore hari. Tempat kalian masih ada nggak anak-anak yang ngaji sore hari gitu? Masih ya, banyak ya. Oke. Selain itu di Desa Taman Asri juga itu setiap malam Jumat dan malam Selasa itu diadakan yasinan rutin yang pelaksanaannya itu bergilir di setiap rumah warga. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa. Yang selanjutnya adalah penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mengerti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral. Itu artinya manusia memiliki rasa keyakinan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dan hati nurani, saling menghargai dan saling untuk kepentingan bersama. Nah, salah satu contohnya yaitu ketika ada warga yang sakit pulang dari rumah sakit, nah itu biasanya tetangga-tetangganya itu pada menjenguk ya. Nah, itu kadang ada yang membawa buah tangan, biasanya bawa buah ya gitu. Nah, selain itu biasanya di Desa Taman Asri juga warga-warganya saling menyapa ya. Misal kita lagi duduk di depan, ada yang lewat, ada yang nyapa Mbak, nah gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa masyarakat Desa Taman Asri itu memiliki rasa sopan santun lah, itunya memiliki adab. Nah, itu salah satu contoh penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya itu adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengerti bahwa bangsa Indonesia itu harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warganya tanpa membeda-bedakan suku atau golongan. Nah, contoh penerapan yang terjadi di Desa Taman Asri yaitu masyarakat desanya itu masih saling tolong menolong. Contohnya ketika ada hajatan, nah itu warga-warga di sekitarnya itu membantu ya persiapan acara tersebut. Nah, gitu. Nah, contoh lainnya saya mengambil dari Bapak Lekatullah Adiputra MPD. Beliau bercerita bahwa beliau bukanlah orang asli Desa Taman Asri, tapi beliau diterima, bahkan beliau sekarang menjabat sebagai kepala desa.
periode 2019 sampai 2025 nanti. Nah, itu mengandung arti bahwa secara umum masyarakat Desa Taman Asri itu dapat menerima suatu perbedaan baik dari suku dan lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan sila ketiga yang terjadi di Desa Taman Asri. Selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya yang terjadi di Desa Taman Asri itu kemarin musyawarah pembenaran gorong-gorong. Nah, kemarin itu di Desa Taman Asri ada gorong-gorong yang ambles, gorong-gorong jalan yang ambles. Nah, itu dimusyawarahkan lah untuk menentukan berapa iurannya gitu dan lain sebagainya. Nah, contoh kecilnya itu yang terjadi di lingkungan kita ketika sama teman-teman lah ya, misal ada orang tiga nih, aduh panas, beli es enak kali ya. Nah, terus yang satunya jawab, ya es apa ya, es jeruk, aduh enggak lah, es teh. Yaudah, akhirnya bareng-bareng itu beli es teh. Nah, hal tersebut itu hasil keputusan bersama nggak? Ya nggak? Nah, itu adalah salah satu contoh musyawarah kecil yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu contoh dari penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung arti bahwa keadilan dalam kehidupan ya, semua bidang kehidupan untuk seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat itu berhak menerima keadilan tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan lainnya. Nah, salah satu contoh yang terjadi itu saat Lebaran Idul Fitri, biasanya orang dewasa itu kan memberikan angpau ya, angpau. Nah, itu isinya kan biasanya sama tuh, 5.000 10.000. Nah, itu kan dibagikan kepada anak-anak kecil yang dijumpainya. Nah, itu apakah adil ya membagi-bagikan? Itu salah satu contoh penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang lanjut ke penyimpangannya. Nah, yaitu yang pertama tadi penyimpangan itu, penyimpangan sila pertama itu yang terjadi di Desa Taman Asri itu ada warga Muhammadiyah yang tidak setuju kita tidak boleh melaksanakan puji-pujian di masjid. Nah, itu salah satu contoh penyimpangan yang terjadi di Desa Taman Asri. Nah, itu solusinya itu yang dapat saya berikan itu masyarakat NU dan Muhammadiyah itu harus berbincang-bincang dengan tujuan memahami satu sama lain. Mengapa kok Muhammadiyah tidak boleh melaksanakan ujian? Nah, seperti itu, dengan alasan dibalik pandangan mereka, dan membuat kesepakatan tertulis atau perjanjian bersama yang mengatur penggunaan aktivitas masjid di dalamnya. Nah, itu kesepakatan tersebut juga harus disetujui oleh semua pihak. Nah, selanjutnya adalah penyimpangan sila kedua yang terjadi di Desa Taman Asri, yaitu kasus pencurian ayam besar. Nah, di Desa Taman Asri itu masih terjadi pencurian ayam besar. Nah, itu tadi. Nah, untuk solusinya yang dapat saya berikan yaitu karena kan warga desa itu jarang ya ada yang melapor, karena ya yang mencuri juga cuma warga sekitar gitu. Mungkin untuk yang solusi yang dapat saya berikan adalah dari kita yang punya ayam, kita itu menjaga. Jadi pencurian ayam biasanya kan terjadi di malam hari. Nah, biasanya menjelang ayam, ayam-ayam itu disimpan dikandangin lah ya. Nah, itu adalah solusi dari pencurian ayam.
Nah, selanjutnya adalah penyimpangan sila ketiga yang terjadi di Desa Taman Asri itu adanya warga yang tidak gotong royong, tidak berpartisipasi dalam pembersihan sumber bor dan pembangunan masjid. Untuk solusi yang dapat saya berikan dari masalah ini yaitu jika memang kita tidak bisa ikut berpartisipasi dalam gotong royong, kita juga bisa menyumbangkan makanan atau es lah ya untuk yang gotong royong. Nah, gitu. Jadi jika kita tidak bisa ikut dalam tenaga, kita juga bisa menyumbangkan makanannya. Gitu. Selanjutnya adalah penyimpangan sila keempat. Berdasarkan informasi yang telah diberikan bahwa terjadi kecurangan dalam PPDC, itu ada warga yang diberikan uang, diberikan uang dengan tujuan agar dipilih ya. Ya mungkin untuk solusi dari sila keempat ini kalau memang kita diberi uang ya sudah gitu diterima ya, tapi kalau mau apa ya melapor atau apa gitu kan ada Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu. Nah, kita mungkin bisa melapor ke situ untuk apa ya, agar calon-calon kepala desa itu bisa diberi peringatan tertulis atau yang lainnya. Nah, untuk penyimpangan sila kelima yaitu sering terjadi bantuan yang tidak tepat. Nah, bantuan yang tidak tepat ini biasanya yang udah tua-tua, yang udah itu malah nggak dapet, sedangkan yang masih muda, yang masih kuat bekerja itu dapat. Nah, itu apa ya? Solusinya untuk sila kelima ini yaitu perangkat desanya itu harus mengulas kembali riwayat perekonomian warganya. Apakah benar sih warganya itu benar-benar berhak menerima bantuan tersebut atau tidak? Nah, itu. Jadi jika memang ada warga yang ingin mengusulkan juga bisa, yaitu mungkin bisa menemui RT-nya atau kelurahannya agar bisa diusulkan kembali gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya akan berikan Masuki, NPM 0103 1055. Ya. Apa sih solusi lain yang dapat diberikan pada kasus pencurian tersebut? Oke. Apa tadi? Apa solusi lain yang dapat diberikan pada kasus pencurian tersebut? Ya. Dapat diberikan kasus pencurian. Oke, terus ada lagi? Saya Ya. perkenalkan, nama saya Lina Hidayah. Izin bertanya kepada Kak Rifat. Ya. Di desa Kak Rifat, kenapa masih terjadi penyimpangan Pancasila sampai saat ini? Padahal kan sekarang ini kan modern ya, nggak kayak Iya. dulu gitu. Jadi intinya mengapa masih terjadi penyimpangan gitu ya? Ya. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tantri. Tadi pertanyaannya apa solusi lain yang dapat diberikan pada kasus pencurian tersebut ya? Kasus pencurian itu kan terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya ekonomi, terus adanya peluang, terus yang selanjutnya niat dalam diri kita. Kasus
kurangnya mampu ekonomi itu karena mungkin dari pendapatan yang kurang, ada juga mungkin ada yang pengangguran. Nah, gimana sih cara ngasihin pengangguran atau apa ya, pendapatan yang minim gitu ya, dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan memang nggak menjamin kita mendapat pekerjaan atau apa, tapi pendidikan tinggi itu membuka peluang lebih luas lagi dari mereka yang mungkin nggak lanjut kuliah. Nanti selanjutnya apa, adanya peluang ya. Adanya peluang itu misal nih kita nggak ada niatan berjuri, tapi di depan kita ada ayam. Nah, berarti apa ya? Berarti siapa sih yang nggak suka ayam? Jadi ada niatan mencuri. Nah, gitu. Jadi solusinya agar tidak terjadi peluang tersebut ya dari kita menjaga, kita punya ayam nih ya, kita jaga gitu. Misal kita dari malam hari atau apa. Terakhir tadi ada niat ya. Niat itu kan terbentuk dari dalam diri. Ya. Jadi kalau ya, dan karakter itu kan terbentuk dari lingkungan. Jadi untuk agar kitanya bisa apa ya, tidak ada niatan tersebut, mencuri tersebut, ya kita harus mempunyai lingkungan yang sehat. Iya. Karena lingkungan memang ya berpengaruh terhadap kita. Itu. Dan dari selanjutnya Bareni ya, mengapa masih terjadi penyimpangan di desa Taman Asri? Nah, mengapa masih terjadi penyimpangan? Yaitu karena kurangnya apa ya, pembinaan karakter dari lingkungan, bisa dari keluarga, sekolah, keluarga itu apa ya, orang tua itu kan adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Jadi dapat diartikan karakter anak itu tergantung dari pola asuh orang tua tersebut. Nah, kan ada ya orang tua yang mengekang anaknya, ya taat peraturan banget, disiplin gitu kan ada juga yang memberi kebebasan kepada anaknya. Jadi kalau misal kita dari kecil sudah ajarkan disiplin, taat peraturan, mungkin juga dewasanya juga dia bisa lebih menaati peraturan ini. Jadi bisa mengurangi penyimpangan Pancasila. Nah, selain itu di sekolah juga itu guru juga sangat berperan penting ya dalam membangun karakter anak. Karena guru juga adalah orang tua kedua dari murid di sekolah ya. Ini seperti itu. Guru juga tuh harus menanamkan Pancasila pada diri anak-anaknya. Contohnya saat mulai pelajaran itu kan berdoa ya, setiap mulai pelajaran. Nah, itu kan termasuk penerapan sila pertama, yaitu meyakini adanya Tuhan dan seperti itu. Dan dari masyarakatnya juga, jika memang dari lingkungannya rukun, aman, tertib, juga pasti kitanya juga tuh bisa rukun gitu, bisa ya mengurangi penyimpangan lah yang terjadi di desa. Bagaimana Mbak Leni? Iya. Cukup. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan atau memberi tanggapan? Silakan. Perkenalkan, nama saya
mencuri, maka dari itu kan tadi kan itu disebutkan tidak bisa melaporkan ke siapa karena kita tidak tahu siapa yang mencuri. Maka dari itu kan perlu kita membuat pengamanan, meningkatkan keamanan tersebut dari diri kita. Nah, setelah kita melakukan upaya tersebut tapi masih terjadi pencurian, itu kita perlu melakukan tindak lanjut seperti mengadakan ronda itu kan, tapi ronda itu tidak efektif juga ya. Biasanya ada yang ronda tapi ternyata malah tidur. Nah, ya. Iya kan? Jadi kurang efektif juga. Jadi ronda itu yang perlu dibuat itu mungkin bisa melakukan jadwal ronda, tapi harus keliling dan diamati oleh perangkat desa. Jadi kan siapa yang ronda tersebut tahu gitu loh, oh nggak mungkin dia mau tidur karena ada yang mengawasi. Nah, terus kalau masih terjadi pencurian, kita telah melakukan upaya tersebut, kita bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang lebih wajib. Tapi kan tahap pertama kita harus melaporkannya ke perangkat desa terlebih dahulu, baru melakukan tindakan lebih lanjutnya. Nah, terus ada lagi mungkin tentang mencegah pencurian tersebut ya. Mencegah pencurian tersebut itu kan, terjadinya pencurian itu kalau dari Khalifah tadi kan dengan pendidikan tinggi. Tapi dengan pendidikan tinggi tersebut masih ada kok banyak pencurian yang dilakukan oleh kaum yang berpendidikan. Korupsi. Iya betul. Nah, itu termasuk pencurian juga. Nah, untuk menyikapi pencurian tersebut itu kan memang benar masuk ke dalam diri kita sendiri. Tapi kan tidak semua orang itu memiliki jiwa yang sama gitu, memiliki hati yang sama bahwa pencurian ini dosa. Kan nggak mungkin kan orang tahu pencurian ini dosa, kalau kepepet pasti bakalan mencuri. Nah, makanya itu kalau yang S1 itu masih melakukan pencurian dan dia belum memiliki pekerjaan, itu memperlukan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi pencurian tersebut. Nah, tapi dengan cara tersebut mungkin kurang karena kan walaupun kita